Di saat hujan deras, Bu Sari batuk, pituk. Di atas tikar usang, Raka baru pulang dari mengojek online seharian. Raka meletakkan tas basah, memeluk ibunya. "Ma, aku bawa uang hari ini. Lumayan, bisa beli obat sama beras." Bu Sari suara lemah. "Nak, Mama cuma mau kamu sekolah lagi. Jangan kayak Mama, habisin umur jualan sayur. Kamu pinter." "Raka, jangan terkubur di lumpur ini." Raka menatap hujan di luar. Marah. "Sekolah? Buat apa? Lulus SMA aja. Aku cuma bisa ojekan. Orang kaya yang sekolahnya bagus, mereka yang menang. Kita selalu kalah dari lahir." Dika masuk sambil basah kuyup, bawa roti tawar murah. "Bro, jangan gitu. Lu punya otak. Lu pernah bikin aplikasi buat nyari rute ojek tercepat waktu SMA. Itu ide bagus." Raka tersenyum pahit. "Ide doang, Dik. Modal nol, koneksi nol. Siapa yang mau dengerin anak kampung?" Lampu redup. Raka menatap ponsel bututnya. Matanya berbinar melihat berita tentang startup teknologi yang dijual miliaran. 5 tahun kemudian, Raka 22 tahun bekerja sebagai teknisi di perusahaan kecil. Malam-malam, dia mengembangkan aplikasi ride sharing khusus untuk daerah pinggiran yang belum dilayani. Gojek atau Grab. Raka sendirian di kamar kos, bicara pada layar laptop. Nama aplikasinya, Jalan Kita. Buat orang-orang kayak aku. Driver ojek kampung, penumpang yang jauh dari kota, kita kasih harga murah. Rute pintar. Laras bertemu Raka di acara pameran startup kecil sebagai volunteer. "Ide kamu keren banget, kenapa nggak presentasikan ke investor besar?" Raka sinis. "Mereka cuma mau anak universitas top, bukan anak SMA doang yang putus kuliah gara-gara gak ada biaya." Laras tersenyum lembut. "Coba aja, papa aku kenal banyak investor, namanya Hendra Wijaya." Raka presentasi di depan Tuan Hendra dan Reza. Tuan Hendra meremehkan. Tuan Hendra tertawa kecil. "Aplikasi buat ojek kampung, pasar kecil, nggak scalable. Maaf, nak, balik aja ke garasi kamu." Reza pura-pura ramah, "Tapi idenya menarik. Boleh aku lihat kode sumbernya? Mungkin aku bisa bantu." Raka ragu, tapi memberi akses. Reza diam-diam mencuri konsep. Kantor mewah. Reza meluncurkan aplikasi serupa bernama Fastland dan mendapat pendanaan besar. Berita TV, startup Fastland meraup investasi 500 miliar dari Tuan Hendra Wijaya. Raka di kosan, memukul meja. "Dia curi ide aku. Semua kode, semua fitur. Aku percaya dia." Dika marah. "Gugat, bro. Kita lawan." Raka putus asa. "Duit mana? Pengacara mana? Kita melawan orang kaya. Pakai apa?" Bu Sari dari ranjang rumah sakit, suara lemah. "Raka, jangan menyerah. Mama bangga. Kamu berani mimpi. Kalau jatuh, bangun lagi." Laras datang diam-diam ke kosan Raka. "Aku tahu Reza curang. Papa aku dibohongi. Aku punya bukti chat Reza yang membual soal mencuri ide kamu. Aku bantu kamu." Raka menatap Laras, bingung. "Kenapa kamu bantu aku? Kamu anak orang kaya." Laras mata berkaca. "Karena aku lihat kamu berjuang. Aku nggak pernah lihat papa aku segitu kerasnya buat sesuatu." Dengan bantuan Laras, Raka memperbaiki aplikasinya, menambahkan fitur unik, integrasi dengan warung kecil, dan pembayaran tunai. Dia meluncurkan Jalan Kita secara mandiri, viral di kampung-kampung. 10 tahun kemudian, kantor megah, Jalan Kita Corp. Raka 32 tahun jadi miliarder, perusahaan valuasi triliunan. Bu Sari sembuh, tinggal di rumah bagus. Reporter wawancara, "Pak Raka dari ojek online jadi pendiri unicorn. Rahasianya apa?" Raka tersenyum, rendah hati. "Rahasia? Gak ada. Cuma kerja keras, jatuh bangun, dan gak pernah nyerah. Aku dulu anak miskin yang cuma punya mimpi. Sekarang, aku buktiin, dari lumpur pun bisa ke langit." Tuan Hendra datang meminta maaf. "Raka, dulu saya salah menilai kamu. Maafkan saya." Raka menjabat tangan. "Sudah lewat, Pak. Saya belajar dari Bapak juga. Dunia bisnis keras, tapi saya pilih cara saya sendiri." Laras kini istri Raka. Memeluknya, "Kamu berhasil karena kamu tetap jadi kamu. Gak sombong meski sudah di puncak." Raka menatap langit malam dari balkon kantor. "Bu, aku janji gak lupa asal aku. Setiap keuntungan, sebagian buat beasiswa anak-anak miskin. Biar mereka juga bisa terbang."